Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap. Kabar baik kembali datang bagi bangsa Indonesia karena ada 3 proyek dengan nilai investasi jumbo dari China ke Indonesia telah diamankan dan dipastikan proyek ini akan berjalan di tanah air. Ini jelas kabar gembira bagi bangsa Indonesia karena dengan berjalannya mega proyek ini, Indonesia menjadi negara maju akan semakin di depan mata. Lapangan pekerjaan dengan jumlah masif akan banyak segera terbuka. Pendapatan negara akan meningkat sehingga pembangunan dan pemerataan negara juga akan semakin pesat dan meluas. Akan ada transfer teknologi dan masih banyak lagi keuntungan yang akan kita dapatkan dari berjalannya proyek ini. Iya, sebagai informasi, baru saja Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah mengatakan investasi panel surya atau kaca fotovoltaik senilai 3,5 hingga 4 miliar USD atau setara 62,9 triliun masuk ke Kalimantan Utara. Yang kedua, mereka akan masuk tadi fotovoltaik itu yang di Kaltara itu 4,4 miliar. Luhut mengatakan bahwa komitmen investasi tersebut berhasil diperoleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hadioseto dalam perjalanan dinasnya di China. Ia menjelaskan bahwa Seto bertemu dengan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku panel surya terbesar di dunia dalam perjalanan dinasnya di Shanghai, China. Dan selain finalisasi komitmen dengan perusahaan panel surya, Luhut juga mengungkapkan bahwa perjalanan dinas Seto juga telah berhasil memperoleh komitmen investasi dari perusahaan tekstil setelah bertolak ke Ningbo, China. Kata Luhut, perusahaan tekstil tiba-tiba bilang, kami ingin investasi di Indonesia. Dan Luhut mengibaratkan perusahaan tekstil tersebut bagaikan Foxconn untuk Apple, yang dimana Foxconn merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai komponen elektronik dan papan sirkuit. Nah, perusahaan tekstil tersebut, kata Luhut, adalah Foxconn untuk Nike, Adidas, Puma, hingga Uniqlo. Itu adalah mengenai industri garment yang itu punya turunan sampai kemana-mana itu seperti tulisannya itu. Nah itu mereka tiba-tiba bilang kami investasi Indonesia. Wah, mantap ya. Berarti ini merupakan perusahaan besar, bukan kaleng-kaleng. Dan menurut Luhut, kedua investasi ini akan membawa dampak yang positif untuk lapangan kerja di Indonesia. Jadi kalau dua ini masuk, itu dampak lapangan kerjanya itu luar biasa. Lalu, Luhut juga melanjutkan, dalam keadaan China yang seperti sekarang ini, mereka masih melihat Indonesia sebagai pilihan untuk investasi. Saya kira sangat menarik. Jadi, kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi, lihat dulu deh, baru ngomong, kata Luhut. Wah, luar biasa ya, Indonesia saat ini masih sangat dipercaya oleh China. Hal ini menunjukkan berarti negara kita sangat baik di mata dunia, khususnya China. Sehingga mereka sampai saat ini masih berani menggelontorkan investasi dengan nilai yang sangat jumbo. Dan selain kedua investasi tersebut, Luhut juga mengatakan bahwa produsen mobil listrik raksasa asal China, BYD, akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Indonesia. Mantap ya. Nah, untuk kabar investasi dari BYD ini, oke. Buat yang belum tahu infonya, akan langsung kami share infonya dalam video ini ya. Iya, bulan April ini mega proyek raksasa akan dimulai di Indonesia, yang dimana proyek ini akan mengubah otomotif tanah air menjadi semakin baik dan maju. Iya,
raksasa pabrikan mobil listrik asal China yaitu BYD akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk produksi lokal produknya pada April 2024 ini. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu agenda yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk April 2024 adalah peresmian groundbreaking pabrik mobil listrik dari BYD. Raja mobil listrik dunia ini yang sudah mengalahkan Tesla memang telah berkomitmen untuk memproduksi unit mobil listriknya secara lokal. Sejauh ini BYD masih memasarkan produknya dengan menikmati insentif bebas biaya masuk dan PPNBM. Dan sebagai informasi, nilai investasi dari BYD ini nilainya tidak main-main, sangat jumbo. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah membocorkan nilai investasi BYD ditaksir mencapai 1,3 miliar USD atau setara 20,33 triliun. Dia menyebutkan informasi nilai investasi tersebut diperoleh dari para eksekutif perusahaan. Selain itu, kapasitas produksi dari pabrik BYD ditaksir mencapai 150.000 unit dengan 3 model mobil listrik yaitu Dolphin, Eto 3, dan Seal. Luar biasa ya. Tentu investasi besar-besaran dari BYD ini akan membawa dampak baik bagi Indonesia. Dengan pabrik sebesar ini dan dengan kapasitas sejumbo ini pastinya akan terbuka lapangan pekerjaan dengan jumlah masif. Ada transfer teknologi, pendapatan negara akan naik dan tentu konsumen akan diuntungkan dengan bisa mendapatkan mobil dengan kualitas baik namun dengan harga murah, serta akan mendorong produsen lain untuk memproduksi pula mobil murah dengan kualitas baik. Mantap ya. Dan sebagai informasi, BYD juga akan turut membangun infrastruktur mobil listrik di tanah air, yaitu BYD juga sedang menyiapkan charging station atau SPKLU yang akan dipasang dari 8 jaringan dealer yang sudah tersedia. Lalu, berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryo, bulan depan BYD akan umumkan lokasi pabrik mereka. Dan targetnya di awal tahun 2026, pabrik mereka bisa berproduksi secara komersial. Selain itu, minggu depan perusahaan akan mengirimkan perwakilannya untuk memastikan kesiapan lokasi pabrik dan tanah yang mereka beli untuk lokasi pabrik cukup luas, yaitu sekitar 108 hektar. Dan yang bikin makin hebat adalah, menurut Luhut, BYD juga tertarik untuk terlibat dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Namun perusahaan tersebut masih menunggu aturan berupa insentif yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Luar biasa ya, jika betul BYD akan gunakan juga baterai Indonesia, maka nikel Indonesia akan terserap dengan baik. Apalagi saat ini BYD merupakan mobil terlaris di dunia dan tentu industri hilirisasi nikel akan makin maju dan otomotif tanah air juga akan maju pesat. Wah, luar biasa ya. 3 investasi jumbo dari China yang akan berjalan di Indonesia ini. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira gimana nih pendapatnya mengenai investasi besar-besaran dari China ini? Apa teman-teman seneng nggak dengarnya? Dan apakah setuju nggak atau nggak setuju atas investasi ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.